Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nate mireng pangaosan bahwasanya orang-orang ahli tasawuf niku mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu sudah wusul kepada Allah, tetapi mereka itu tidak mengetahuinya. Diibaratkan cerita seorang raja ikan ketika sudah mau meninggal, dia mengatakan kepada kaum ikan disuruh mencari air. Tetapi setelah bertahun-tahun mencari, ikan tidak tahu air. Padahal ikan hidup di dalam air. Terus yang saya tanyakan, maksudnya bagaimana? Sebetulnya itu kita sudah usul kepada Allah, tapi kita tidak mengetahuinya. Matur suwun. Man arafa nafsahu, faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat dan anugerah berupa pertemuan pada malam hari ini untuk melanjutkan ngaji rutin kita yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam dan iman. Judulnya itu, janganlah kau campur imanmu dengan kesyirikan. Janganlah kau campur imanmu dengan kesyirikan. Hal ini dibuka di dalam Al-Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 82. Janganlah kau campur imanmu dengan kesyirikan. Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita tahu mulai saat akil balik dulu telah diajarkan di dalam hukum syariat pelajaran tentang rukun Islam, juga rukun iman. Mengapa harus ada rukun Islam dan iman? Inilah bentuk bahwasanya manusia itu harus memperhatikan tentang hablum minannas, lebih-lebih hablum minallah. Terkait masalah rukun Islam yang ada 5 itu, syahadat, sholat, zakat, poso, haji, itu jelas dilakukan secara fisik. Paham Pak nggih? Dilakukan secara fisik, dan inilah yang ada kaitannya dengan hablum minannas, jasmaniyah. Akhirnya disebut ibadatul jawareh, ibadah yang bersifatkan jasmaniyah. Nah niki, kalau kami ambil dari sisi hakikat, syahadat kemarin sudah kita bahas. Sholat adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi wa ma fil ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang disebut sholat secara hakikat adalah madhepe wajah ruh terhadap wajah Allah. Hakikat, bukan syariat. Syariat sudah jelas.
madepi wajah ruh terhadap wajah endi wajah ruh itu. Nek wajah jasad iki macam ana lanang ana wedok. Ini wajah tuwajia lilladzi fatoros samawati wal ardo. Surat Al-An'am juga ayat 79. Sesungguhnya ku arahkan wajahku. Niki Pak. Wajah tu iki Nabi Ibrahim. Iki makhluk, iki khalik atau Allah. Ku arahkan wajahku menyang wajah Gusti Allah. Mana wajah roh itu Pak? Apakah letter merunjal ono irunge, ono motone, ono ndase ngeten iki? Kaya wajah jasmani. Bukan, Pak. Wajah ruh niku wonten kalih. Ana wajah mirip kethek. Tahu kethek? Ulaika kal an'am balhum adhal. Ada wajah iku kaya dene raja kaya. Seperti raja kaya. Tahu raja kaya? Nopo? Lah. Tuh. Quran lo itu. Ulaika kal an'am balhum adhal. Sifat karakter ruhaniyah apabila dikuasai oleh hawa nafsu, maka sifatnya seperti raja kaya. Hayawan. Sipate, Pak, sipate. Iki cara syariat ngomongke siapa ruh kalau dikuasai golongan kiri nafsu, maka ruh itu di mata Allah lebih jelek daripada hayawan. Barang siapa ruhnya dikuasai oleh akal malaikat lagi, maka ruh itu derajatnya di mata Allah lebih baik daripada malaikat. Itu syariat. Mana yang dimaksud wajah ruh sampean itu adalah imanul haq. Iman yang sudah benar. Inilah yang dimaksud kata Rasul ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu imannya sudah benar, tidak tercampur dengan syirik. Tidak tercampur dengan syirik. Nanti dijelaskan di dalam rukun iman. Artinya Bapak Ibu, iman hati dalam hati sampean yang sudah tidak ada selain Allah. Sampai mangan lombok, ya terasa pedes. Iman yang tercampur syirik itu gini Pak, ketika saya nyeklos lombok,
Iku ana lombok iku. Terus hatiku datangnya pedes itu dari padahal lombok niku makhluk. Aku beriman datangnya pedes sing duweni yang memiliki pedas. Maksudnya pedes ya, Pak. Pedas itu adalah makhluk berupa lombok. Iku cara hakikate kula niki telah mencampur antara iman dengan syirik. Nah, mestinya bagaimana? Nanti dalam rukun iman sampai tidak boleh tekane pedas itu dari lombok, tapi ati sampean kudu yakin tekane pedas itu dari Allah. Mana Allah yang melimputi lombok di dalam dan di luar. Innahu bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi segala apapun. Segala apapun berarti tanpa terkecuali. Dengan pelimputan Allah disitulah akhirnya seakan-akan makhluk yang berupa lombok, bukan NTB loh nih, lombok seakan-akan bisa mendatangkan rasa pedas. Mudah, sederhana, gampang ini Pak. Sampai punya tonggo. Sampai niki ono kesusahan. Duka kesusahan ini musibah terkait apa. Terus tonggo niku mara nulungi sampean. Susahe arepe diplang bang omahe dengan bang geger ambek bang celurut ya bang celurut tadi 5 bulan gak dibayar kawegeran jero omah gak mulih-mulih pokoknya sang penagih itu nek gak diwenehi kaweger Pak jenengan krungu rasa saaken akhirnya beto arto 5 bulan pun pinten 5 bulan sakwulane 200 berarti ketemu 5 bulan berarti 1 juta nggih pun Pak niki sampean bayar mari nang nyingkir yo grisin kula lingkungan kula sampean gawe gegeran ati bangi wong diusir wis sampean mesti titik gae ngomong sedikit banyaknya punya iman sing nolong sampean lak tetangga. Lah ngoten nggih. Sebab kalau tidak ada tetangga datang ke sini, gak mungkin selesai persoalan. Wis logika. Lah, miturut iman yang saya jelaskan nanti, gak boleh. Sampai beriman, meyakini yang menolong Anda itu adalah tetangga. Tetangga itu makhluk apa Allah? Makhluk, oke. Status makhluk, ngomong status lo ya. Iki makhluk. Status si la haula wala quwata. Status kholik adalah illa billah. La haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun makhluknya nggak bisa. Obah pindah dari situasi satu ke situasi lain nggak bisa. Menolong si A, menolong si B juga nggak bisa. Iki status aslinya. La haula, tidak ada daya upaya apapun. Wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun. Itu status makhluk kita. Bagaimana mungkin tetangga itu bisa nolong terhadap kita? Oleh karena ada illa billah. Paham nggih?
Oleh karena adanya Allah di situ pada tetangga itu, akhirnya tetangga itu bisa berjalan ke rumah jenengan. Wis. Nek jenengan iki ningali makhluke ya tetangga sing nulung, mohon maaf. Nek ningali uripe berarti sing nulung Gusti Allah. Nanti lebih jelasnya. Jadi apa yang dimaksud sholat adalah madepe wajah ruh. Lah wajah ruh itu adalah imanul haq, iman sing bener. Iman yang mana yang dikatakan iman yang benar? Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menghadap, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Ilam takun taroh. Apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah yang menolong itu, maka kau harus merasa kalau Allah itu selalu melihat jenengan. Ini ihsan, iman yang benar. Saya ulangi, iman yang benar adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan menghadap, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa'ilam takun taroh, apabila Anda tidak bisa melihat Allah, kau itu merasa selalu dilihat Allah. Ya urip iku dulur. Yang urip bukan sifat. Jadi wajah roh itu adalah iman. Gepno sing nyun sewu. Sing nulung sing gerakno tetangga iku ati sampean gepno menyang gesang kuwi mau. Ojo nang makhluke, nang gesange. Iki maksudnya ini wajah tuat. Iya, lah wajah Allah di gesang itu. Hidup itu. Yang hidup kumaksud bukan sifat. Yang kumaksud hidup itu laisa kamislihi syai'un. Yang disebut Allah. Begini ku wajahmu depno nang wajah Allah. Lillati sifate urip yaiku fatoros samawati wal ardo hanifan ngono terus sifate urip mang yang menguasai jagat langit dan bumi. Artinya jagat langit rohaniah, hidup itu tadi di dalam diri tetangga, wal ardo maksudnya jasmani mau. Berarti Gusti Allah yo ning jero yo ning jopo, di dalam yo di luar. Nek wis nyoto ati sampean mripate ati sampean wajahe ati sampean roh iki mang wis nyoto anane Allah, mongko tampilan tangga makhluk ning jerone ati sampeyan mboten enten. Sing wonten niku adalah mung Gusti Allah. Lah tetangga sampeyan makhluk iku ya miturut mripat dohir ya tasik wonten. Masih ada. Cuman miturut ainul basira mripating ati roh iku ya wajah roh iku wis ka ana wujude saliyane Gusti Allah. Paham nggih? Lah isoke ngoten ya napa Gus terus menerus? Ya dikira kuncine ada di sirul asrar iku terus. Waya sibuk gak sibuk tetep ati dikongkon zikir. Iku salat. Hanifan condongno terus, encepno terus. Iman yang seperti itu setiap saat dan waktu tidak melihat sikon,
wong wedok sikone ada haid, Bu nggih, 1 bulan. Gak apa-apa. Terus no atimu itu ketika saat jasmani iku ngandung hadas besar, hadas haid, tetep gak apa-apa ati dikongkon zikir sirul asrar. Terus mboten napa-napa. Wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan. Artinya nek jenengan sudah salate secara hakikat seperti ini, Anda bukan termasuk orang yang menyekutukan dening Gusti Allah. Atau miturut surat Al-An'am 82 nanti, yaitu jenengan tidak termasuk golongan yang mencampur adukkan antara keimanan dengan kesyirikan. Wis salat, zakat. Zakat itu piye? Hakikate zakat apa kok ana asbabun nuzule disuruh zakat? Zakat itu mengeluarkan, Pak, yang bukan hak jenengan. Wis, mengeluarkan dari diri kita yang bukan hak kita. Hak kita kan ini, mohon maaf, tidak punya daya upaya apapun dan atau tidak punya kekuatan. Iki hak kita. Bila mana ning jerone ati ana rumangsa iso ngene iso itu, duwe ngene duwe itu, kuat ngene kuat itu bukan hak kita, harus dikeluarkan. Kita harus seperti patung. Lah, berarti zakat adalah mengeluarkan sesuatu yang bukan hak kita. Bukan hak kita yang selama ini kita menghaki. Nggih, kita makhluk jelas status la haula wala quwata illa billah. Tetapi apa ning ati kok ana iman rasa awak dhewe duwe ini duwe itu, rumangsa iso ngene iso seperti itu, kuat ngene kuat itu. Lah iku yang dikeluarkan. Tetap carane kembalilah Anda untuk melaksanakan zikir sirul asar. Iku carane. Poso iku njaga perkara sing ana njaba aja sampak mlebu. Iki bolongan songo iki mripat loro, irung, kuping, cangkem, ngarep, mburi. Iku digunakan latifah, di situ digunakan nafsu untuk supaya sampean ati iki roh iki ngaku-ngaku. Krungu suarane arek wedok, bayuh iki jelas suarane Ardilai. Mendahno wong ya apa ya ngono. Lah, nafsu ngomong sampean dipaksa ngomong iku suarane Ardila lewat kuping. Di dalam telinga itu ada latifah robbaniyah. Masuk di situ jenengan. Sampai nekak masuk teng mriku nafsu mesti mlebu jalap. Akhirnya ati dikon iman iku suarane niki Ardila. Padahal nek jenengan purun tengok-tengok ati iki di latifah robbaniyah lewat sifat sama ini pendengaran. Sampai gak mungkin ngomong suaranya niki Ardila. Iman sampai yakin munculnya suara itu diliputi Allah Subhanahu. Berarti nek jangan diomong lo ya. Tapi aja diomong gak ning jaba aja. Iku kalamullah, suarane Gusti, tapi aja diomong. Nang jaba dikentes. Ahli syariat sampeyan diketes ambek orang am. Wong jelas niki Ardi, lah kok jari suarane Allah. Padha to, jenengan beat langsung secara fisik dengan saya dan dengan YouTube. Suara yang YouTube iku sapa? Sing nguasai iku
Padahal innahu bikulli syai'im muhit. Setiap sesuatu itu pasti diliputi Allah. Makanya dari dasar inilah mengapa saya katakan jenengan baiat di YouTube gak apa-apa, sah. Sing penting ngertos jaduke. Nek gak ngerti jaduke sampean akhirnya nuduh kula sing baiat wong aku iki makhluk. Statusé makhluk iku la haula wala quwata. Padha ae ambek goroh. Ngoten ta. Wis jogonen iman sing gak bener sing ditebarno oleh nafsu iku. Lewat moto ketok perkara. Apa ae makhluk, moto dohir nyawang makhluk. Nafsu mesti murui nang ati utawa iki meksa supaya beriman sangka makhluk iki kaya tangga wae lho. Wong jelas-jelas jare akal. Jelas-jelas tanggamu kok sing nulung. Lah ketok tangga to. Berhubung meripat ati sampean iku nyawang Allah, gak percaya ambek nafsu. Kak tetep iki sing nulung Gusti Allah. Cuman aja pas diizinkan lewat tetangga ngoten lho. Jadi tetangga itu enggak ada apa status hukum mutlak sakit atau bisa menolong, enggak bisa. Dia itu cuman nyun sewu bahasa syariat lo ngomong mung digawe lintasan Allah. Tiga lintasan Allah untuk menolong jenengan. Ngoten lho asline. Padha mek ngeten. Sampai niku duwe karep arepe nyinggek apa nyinggek iku, Pak? Bahasa Indonesia ini nyinggek. Dodol pelem. Arepe di mau kita ambil dengan tangan kita nggak nyampe. Terus kita bawa watang gitu Pak ya. Wis wangel bahasa Indonesia ini sepurone sing akeh aku gak iso. Sampai nggawa membawa watang untuk dodol. Wis sampe terjemahno dhewe. Pelem yang ada di atas tujuan saya adalah untuk meraih dan mendapatkan pelem atau poh mangga. Nah, ini sing bener mangga. Akhirnya yang namanya watang yang saya bikin dodol itu adalah lintasan aja untuk jatuhnya mangga itu. Orang kalau fanatik jelas yang ngomong kalau tidak ada watang apa sih watang itu rek? Alat galak. Kalau tidak ada galak, ya gak mungkin jatuh. Lah ngoten iki, akal ngomong. Cari sapa sih? Contoh nek angin bawah mebesi kadek watang, kena angin. Ya, jelas jatuh, gak hanya karena watang. Aslinya ini adalah lintasan. Tetangga itu ada sebagai dijadikan Allah sebagai lintasan untuk menolong jenengan wau. Lintasan toh. Artinya tetangga itu tidak punya sifat nolong mutlak, nggak bisa. Yang mutlak adalah Allah. Paham ya? Nah, inilah Bapak Ibu yang ku maksud iman yang benar itu di situ. Wis zakat poso njogo ojo sampai percaya apa sing ditanamkan nafsu dalam diri kita itu yang iman kita akan digeser terhadap selain Allah. Jangan percaya. Bisanya jenengan gak percaya, tetap kembali muaranya sibukkan hatimu berzikir sirul asal. Sebab dengan itu mudah langsung sampai iku klik datang Allah. Bon, poso terus apa? Haji juga begitu panggilan Allah. Secara hakikat haji itu Allah ngundangi jenengan.
jenengan luwe iku undangan Allah. Jenengan kebelet nesing apa kebelet nesing ya. Bahasanya kebelet nesing meneh. Wis kebelet WC ngene wis. Kebelet all. Buang hajat itu adalah undangan Allah. Gunakan undangan Allah ini untuk sampean bertemu Allah. Jadi boleh Gus Nesing ngambek dikir angsal, ya gunakan. Memang Allah ngundangi jenengan lewat kebelet supaya jenengan bisa bertemu Allah dikala buang hajat. Coba nek ana Allah saged metu kotoran niku. Mboten saged. Nek mboten saged piye rasane weteng Pak Bu? Wis ya iku lah wong gak iso ngentut teh rasane. Wis bayang operasi berapa Pak itu Pak? Lah inilah anugerah Allah yang tidak bisa kita hitung sekecil apapun. Luwe kita makan, temui Allah. Carane sama Pak. Carane muarane ada di dzikir sirul asrar. Secara syariat sampean budal haji iku undangane Allah. Nggih, temui Allah. Aja nemui waktu kotak papat tok iku. Iku ada tawaf Pak. Ya. Di situ kan ada beberapa rukun haji, rukun umroh, lah ngoten nggih. Termasuk niat. Apa niatnya itu? Lillahi ta'ala. Apa yang terjadi semua di dalam haji itu karena Allah Ta'ala. Kalau tidak karena Allah tidak akan terjadi Pak. Akhirnya jenengan mikot. Mikot itu mengambil batas. Batas jenengan iki disebut haji. Wis jenengan nawaitu hajan wa umrotan lillahi ta'ala. Wis langsung sampai ya, gak boleh pakai baju, gak boleh pakai sarung, gak boleh kudu pakai ikhram. Bahasa syariat ikhram itu baju yang tidak ada jahitannya. Bahkui presiden, bahkui tukang ngemis, tetap sama derajatnya di mata Allah. Kayak nih tadi kepala desa, waduh, alami dinis dikai Pak. Ya, melati siji ya. Terus eble-eble itu, ya tetap gak oleh Pak. Mboten angsal. Artinya apa? Di mata Allah itu sudah lepas semua apa kepentingan dunia. Nggak boleh. Inilah tentang ngaji akhirat, tentang ngaji babakan tauhid hakikat. Iku lepas bahasan-bahasan hukum syariat. Artinya kalau fokus di sini loh ya, ilmu syariat ada, ilmu hakikat atau ilmu tauhid ada, ilmu dunya ada, ilmu akhirat ada. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmin wa man aradal akhirah ya fa'alaihi bi'ilmin. Kabeh kono ilmune. Kuwi kepingin sukses dunyamu ya ono kudu ono ilmune. Kuwi kepingin sukses akhiratmu artine ketemu Allah ya mesti ono ilmune. Lah khusus saya membahas tentang ilmu untuk ketemu Gusti Allah, ora ketemu bokong gede. Ngeten dah. Jelas nggih? Wis kudu sampean beda-bedano teng mriki. Wis teng mriku ada tawaf. Mengapa tawafnya itu 7 kali? Ada maksud. Kita hari dikasih Allah mulai hari Ahad, Isnin, Selasa, Rebu, engko balik maneh nang Ahad lagi. Muter 7 hari, artinya kita itu tetap dalam 7 hari ini kudu ini wajah tu wajia. Makane mutere Ka'bah lak ngiwo sampean mboten nengen. Wis iki umpama Ka'bah. Mutere ngeten lak sampean. Mutere ngiwo. Berlawanan dengan arah jarum jam ngiwo. Nek ngiwo berarti dodo kiwo sampean ide kudu ngedepno Ka'bah. Artinya apa, Pak?
bendino iki lho Pak, 7 hari, 7 hari ini terus sampai iki ati kudu mung madhep dhateng Gusti. Dalane ya mung lewat zikir sirul. Itulah ini wajah tu wajia. Waktu kerja tetep madhep, waktu rohani ae Pak. Nek jasmani ae waktu kerja dolek duwe, gak apa-apa jasmani ae. Ngoten lho. Wis, habis iku sampean tahallul. Tahallul iku nyukur rambut Pak, digondol kenek dintekno utawa dipotong sebagian. Maksude tahallul itu motong rambut. Rambut itu adalah mahkota, kehormatan. Kehormatan artinya ilangono kehormatan awakmu mang sing rumangsa hormat sebab dunyane bondone. Aku dihormati wong sebab nyun sewu aku dadi kepala desa, dadi bupati, dadi gubernur, dadi presiden, pejabat. Ngono lho. Iku kudu kok ilangi. Artine aja kok HI yen iku jabatanmu. Kabeh iku wae Gusti. Lho, ngoten lho Pak, dibalik nang Allah. Kembali lagi kita la haula wala quwata. Lho nek ati lakune lho nggone kene Pak nyun sewu, gak sok gampang dolim sampean kali kula dateng bawahan. Estu umpama dadi presiden ora gampang dolim terhadap masyarakatnya. Ya jelas dia nggak akan berani korupsi. Bupati gak wani korupsi karena atine condong setiap hari iku mau dateng Gusti Allah. Ya sing tak napa kita masyarakat khususnya Mojokerto menghendaki mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin kita di Mojokerto itu diawali se-Indonesia di Mojokerto. Mudah-mudahan pemimpin sing betul-betul hatinya condong datang Gusti Allah. Mesti makmur gak radika. Gak ada istilah penyerapan anggaran itu 1 tahun mboten saged gak iso. Tetep sesuai. Ya sesuai juknisnya, sesuai perencanaannya. Lanjane mulai bupati nih, jabatan struktural, kabeh condong nang Allah. Makmur, estu makmur. Jadi hak-hak masyarakat itu tidak pernah dipotong atau dan lain sebagainya. Bon, kok mulai tutup gunungnya apa itu Mak? Bon. Habis tahallul sebelum tahallul saya ono sa'i Pak. Mohon maaf haji tahallul itu setelah sa'i. Habis tahallul langsung sampai boleh langsung lepas ihram tadi. Sa'i dulu sebelum tahallul. Apa sa'i ku? Hati mlaku ngincik antarane Gunung Sofa, Gunung Marwah. Ambal kaping 7 iku wonten sejarahe. Nabi Ismail kalih Siti Hajar. Nabi Ismail lahir kathah kotorane Siti Hajar golek itu ya melayu Gunung Sofa nang Gunung Marwah. Tujuannya cuma satu, mencari air. Ternyata airnya di bawah Nabi Ismail yang disebut air iku maksudnya piye ngeten lho Pak. Kita setiap hari itu Pak rogo iku nyambut gawe rono, nyambut gawe rene dan lain sebagainya. Kita mencari banyu Zam-Zam. Mencari banyu Zam-Zam ini air kehidupan untuk rohania. Apa sih? Yaiku dinul haq. Sebetulnya dinul haq sampai Rasulullah dawuh bila mana dinul haq, ilmu tentang hakikat menuju makrifat atau ilmu tauhid adanya di negeri Cina, maka kau wajib untuk ke Cina. Nggih Pak, sampean bendino 7 dina iku mlayu goleki. Waduh,
Akhirnya ketemu nih mung widawa ngoten ning ati sampean dhewe. Itulah maul haya. Hakikati maul haya banyu zam-zam itu adalah ilmu hakikat atau dinul hak atau ilmu tauhid itu. Kanggo nyuceni roh sampean kali kula lewat kefahaman untuk beriman dan mempraktekkan nyembah dhateng Gusti Allah. Jelas ya? Ini wis nek pun wonten mriku haji selesai tahallul wau terus dicoplok kabeh artine bebas. Nek wis roh sampean iki sampean suceni, sudah kita bersihkan dari takwa, yang takwa meliputi ilmu amal istiqomah, maka itulah yang disebut wama ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim toh terakhir ayat iki wama ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Iku titik sampean iku mau dikatakan iman yang sudah benar, tatkala hatimu itu sudah bertemu Allah. Inilah maksud Rasulullah dalam hadisnya yang di depan tadi. Kau ketika melakukan apapun seakan-akan kau bisa melihat Allah. Itu dengan rasa, Pak. Dengan iman. Dengan meripating hati sing disebut rasa mang itu. Wis ana kudu bener. Akhirnya sampai niku di dalam syariat diajari rukun iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai 6. Artine Pak hakikate ojo ndelok makhluke. Allah pertama lah Allah toh. Imani malaikat, malaikah, Rasul dan seterusnya. Iki semuanya tulisan jeneng iki disebut makhluk. Pandangan hakikat iki sampean sing rada nunjem, nek gak paham. Nek gak paham aja diterusno. Jeneng Allah iku, jeneng lho ya, iku sik kegolong makhluk. Jeneng aku ngomong jeneng. Sik gak nutut aja dipeksa lho ya. Aja dipeksa. Miturut pandangan makrifat ya, nama itu masih kelebu syariat. Nama masih kelebu makhluk. Malaikat nama makhluk, Rasul nama makhluk, kitab nama makhluk, takdir api elek makhluk. Disebut iman sing bener jenengan iki aja ndelok tulisane, aja ndelok makhluke, ndelok sak jerone lan sak jabane itu sejatine Allah. Yang Quran cuman ngekei keterangan laisa kamislihi sayun, wujudnya Allah itu kau tidak bisa untuk menyebut atau menggambarkan dengan sesuatu apa, tetapi innahu bikulli syai'in muhit, jelas dia nyata meliputi segala hal apapun. Ojo akal sing gen rimo Pak, gendeng-gendeng pedhot niki mboten kuat. Harus dengan iman, dengan hati. Iya ya, nek ana Gusti Allah sejatine ya gak iso kumpul iki. Kita berkumpul makhluk iki. Wong makhluk status iku la haula wala quwata. Iku dengan iman, gak dengan akal. Dan dengan akal gak ketemu, Pak. Gegeran. Iku lho maksudnya iman secara hakikat baik terjadi pada Allah nama
malaikat nama, rasul nama, kitab, kabeh iku makhluk. Sampai niki wajib untuk masuk di dalamnya, ngerasakno anane gesang di dalam itu. Nah inilah maksudnya iman itu ada di situ. Alladzina amanu, Al-An'am 82. Utawi wong sing wis imane bener lagi, sing wis ketemu Allah niku lho nggih, wis sampai di situ. Ketemune kita itu kadang ana sing sak detik, ana sing sak menit, ana sing sak jam, ada yang selama-lamanya terus. Kondisi kita kadang seperti lampu desko itu Pak ya. Kalau desko bedes ngarepe itu toko. Di biur dulu ono pete iku sae. Tapi mari ngono biur maneh. Tapi ono lampu iku gak biur plus, gak biur blas tapi pet. Iku sing disebut peteng dedet. Alladzina auliya uhumut tauhid, yani golongan mereka yang imannya itu terhadap selain Allah. Alladzina amanu tawi wong ukeh sing imane sing wis bener walam yalbisu. Nah, dan mereka tidak akan mencampurkan imanahum ing imane mereka dicampur bizulmin dengan kesyirikan. Enggak. Orang-orang yang beriman dan imannya sudah benar, ya, mereka itu walam yalbisu, tidak akan mencampurkan keimanannya itu dengan kesyirikan. Iman sing dicampur dengan kesyirikan ki apa? Ngeten. Wis balik contoh neng tonggo tadi. Jane aku percaya apa Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Tapi ati iki sik napa? Sik duwe iman, kalau tidak ada tetangga aku gak mendapatkan pertolongan. Nah, iki dicampur, Pak. Iman kaya ngene iki dicampur. Iman tempatnya di hati, Pak. Gak nang ndukurin ndas kene, mboten. Jane aku yo percaya nek apa iku Gusti Allah. Tetapi ketika saat mohon maaf, ketika saat tetangga iku mau menolong, hati iku condong kalau tidak ada tetangga nggak akan bisa dapat pertolongan. Berarti apa? Yo iki wong sing antarane njaba ambek jero gak podo. Iki dalam bahasa Quran disebut al-munafiqun. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian besar di antara banyak manusia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir kiamat, tapi sesungguhnya wa ma hum bimu'minin, mereka itu tidak beriman. Nah, ya wis. Berarti aku percaya kabeh Gusti Allah ning lesan, Bos, ning lesan. Tapi artinya sesungguhnya tidak percaya. Buktinya dia percaya kalau tidak tetangga saya yang menolong, nggak akan saya dapat pertolong. Lah ini itu yang mencampur adukkan antara keimanan dengan kemusyrikan. Lah mereka ini tidak. Walam yalbisu imanahum, dia tidak mencampur adukkan keimanan dengan bidzulmin, dengan kesyirikan. Apa? Hati tetap condong nyawang kesane, Pak. Tidak nyawang tetangga makhluk itu. Nek ditakoki nang ngene, sapa sing nulungi awakmu mang? Iki
biasane wong iku ngeten sing ngati-ngati anu tanggaku basa lesan tapi maksudnya tanggaku bahasa iman atine Gusti sing nekat ngeten nekat lho ya sapa sing nulung tangga sing nulung awakmu teko Bang Titil rawamen Gusti Allah wis geger iki datang iman yang belum sampai terhadap tauhid lho nggih. Iki geger. Artinya geger selang pendapat iku mengke. Ya wis ben gak selang pendapat jawab tonggo. Tapi maksudnya tonggo itu adalah Allah. Allah kan yang tadi tonggomu toh. Nek jero njaba tonggomu sih ya. Lha disitulah penak ngono wis. Ulaika iku utawi mengkono mereka yang imannya sudah benar tidak mencampur dengan kesirikan iku lahum iku tetap kedue mereka al amnu utawi keamanan aman sudah berarti nek aman wis baik dunya akhirate nggak akan ciloko mboten dunyane aman akhirate ya aman wis iman sing kaya ngene iki pun aman segala-galanya senajan jenengan iki dipekno wong diasorno wong diino wong atau dicaci wong di tengah masyarakat nggak jadi masalah sing penting al amnu rohmu iku keimanane aman datang Allah wahum lan khale utawi mereka ini iku muhtadun ya kuwi sejatine wong sing oleh hidayah ini sejatine wong sing oleh hidayah secara hakikat bukan secara syariat padahal wong sing kaya ngene kadang-kadang di tengah masyarakat iku dikucilno macam-macam oleh ngucil masyarakat sebab gak duwe alias melarat sebab utange akeh dinyun sewu utang situ tangga durung disaur utang tanggane maneh nelecek kaya meleki wis kaya jenenge nelecek akeh gak iso balekno anjene kan sing dipangan Pak karena sing dipangan. Nah, terus lewat di mana nyambut gawe yo kalau sing gelem ngongkon. Nah terus pun dimelih Gusti Allah naktirno utang malau wecek lho. Mesti tetangga-tetangga wong kampung ahli utang nih, baik cek jongor. Nek Bang Titil moro ngrasakno kapok kon ya. Nyun sewu kadang, nyun sewu sinten sepak wong sing kepingin dadi ngono gak ono. Semua manusia kepingin wong sing dadi sugih, mewah, sembarange ono lah ngoten nek. Tapi Gusti Allah ndadekno lentu kaya ngono. Iso apa kita? Dadi lentu. Iki nek kana ilmu tauhid nyun sewu. Nyun sewu Pak. Soro dunyane ya soro akhirate nek karo tauhid lho nek tauhid wis metut arus ae babal dadekno lentu lumayan kena dipangan ya ana umpama didadekno kuning-kuning sing kintir engko sing dadi kuning-kuning kintir ya ngomong lumayan kuning-kuning kintir ditotoli iwak lho lumayan insyaallah kau nak barang gak manfaat iku wis Bapak Ibu jadi wong sing sejatine Allah bagus lan orane atau status dohir jangan contoh kula niki sebagai pedagang Pak bisnis kula pedagang setahun rong tahun dagangan kula mah mumpul Pak. Akhirnya piye? Akhirnya kula niki ambek
ibadah bangsa dohir keteteran. Keteteran tak tinggal biasa jamaah nih musola gak iso jamaah. Oh pelanggan do teko. Wis gak iso. Jadi biasa maghrib isya itu jamaah. Karena kerepotan melayani pelanggan. Diutik Gusti Allah. Pelanggannya dikon ngalih. Jadi pelanggannya ngalih iku mang liyane iku dodolan luwih apik barange luwih murah. Ngalih Pak, sepi mimpring. Lha meniku menes kula. Mau oleh pelanggan rame, omset kula niku 1 bulan itu nyun 1000 ratusan juta. Iki mung 1 juta nutut-nututno. Tak sepi to Pak ya. Tak kawena to. Kawena. Lah terus kita tidak tahu. Secara dohir kalau ketika repot kita nggak bisa jamaah. Ketika kita sepi ya akhirnya iso jamaah. Tapi kesimpulan kita gak enak Pak. Merosot aku gak enak rek. Biasanya nyekel antusan juta, iki boleh nyekel gur 1 juta dalam setahun, dalam 1 bulan. Lah, akhirnya saya datanglah pada orang pinter aja nih. Nyuwun Mbah wis. Mbah kula nyuwun wiritani Mbah ben pelanggan kula niku teko melih. Kepingin dagang aku rame. Lah sedaya kan ngoten Pak. Ayo ngomong gak. Ya Allah, kula tak dodolan mugi-mugi sen paringi mboten payu. Gak ono Pak. Manusia itu semuanya pingin rame. Akhirnya digawanilah sampean wiritan. Kuwi nek mari subuh ya maca Waqiah ping 99. Ya. Wis duhamu ojo lali. Jamaahmu ojo lali, sembarang ojo lali. Nggih dilakoni tenan, Pak. Berubah situasi. Pelanggan sampean balik maneh merga sing pelanggan wau matek. Apa jenenge dodolan luwih murah wau lho, luwih apik matek. Otomatis ngalih toh. Ngalih nang sampean, akhirnya ngelumpuk maneh. Gak ngerti nek mati, gak ngerti. Ayo toh karena wiridku. Lah ngoten nggih. Karena ibadahku iki namanya di dalam hikam iku iktimat. Jenengan iki ngaku-ngaku ngendel-ngendelno laku niku mau. Bahaya wong sing kaya ngene iki. Wong iki sesungguhnya wong sing gak oleh hidayah. Wis. Wong liya ngomong, "Lu cak son rek, saiki lancar maneh." Iya aku wiritaku jos. Jamaah jos. Berarti cak son iki oleh hidayah? Enggak, Pak. Saya sejatine istidrat, di istidrat Allah, dilulu. Apa dilulu itu? Digonggong. Tapi saya tidak merasa digonggong. Karena saya tidak melihat semuanya itu karena Allah. Justru saya ngakokno karena wiridku teko simbah mang. Waqiah, sholat duhai, jamaah. Ini nggak bisa dijadikan sebagai ukuran. Yang kita jadikan sebagai ukuran adalah mereka yang tidak mencampur baurkan antara keimanan dengan kesyirikan. Wahum muhtadun. Inilah yang disebut sejatine orang yang dapat hidayah. Adalah mereka yang hatinya condong lewat zikir sirul asrar. Di dalam setiap sikon imannya dia mengatakan hanya pada Allah. Kesimpulan Bapak Ibu, urip ning dunya awak dhewe tinggal menghitung jari. Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, semua nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu lekaslah kita untuk manakala yang masih ada syirik, lepaskanlah kesyirikan, keimanan dalam hati kita. Manakala ada iman selain Allah dalam segi apapun, segala aspek apapun carane adalah dengan mendawamkan,
mengistiqomahkan fungsi zikir sirul asrar. Oke, Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait materi pada malam hari ini, yaitu janganlah kau campur antara imanmu pada Allah dengan kesyirikan atau iman pada selain Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman nggih. Kula badhe nyuwun prisa ingkang sering kula alami. Biasane kula nek budal kerja utawi mantuk niku numpak bis. Nah, bis niku ketepaan sing sering niku bis banter-banter. Teng ati niku munggah ngoten niku pun griming ya. Iki kok bis niku kecelakaan. Loh, pengati niku pun yakin misalnya ya budal niku Gusti Allah iki sing nglakokno ya. Tapi posisi banter ngoten pun ilang. Allah ilang ngoten nah. Nggih, Allah ilang, jelas ilang niku. Oh iki sopir kurang ajar, ugal-ugalan. Engko nek nubruk mati ya apa? Pasti ngoten. Sing sering niku ngoten. Nggih. Tapi pun niku nyikapi Gus nggih. Tapi nubruk temenan. Sepindah niku natos nubruk tiyang mati. Sing ditubruk mati. Nggih, sing ditubruk. Tapi sing ndero sing teng lebet bis mboten mati. Mboten. Mboten. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi ketika saat awal iman sudah benar, di tengah jalan kena bokong gede imane hilang. Wis dianggap bokong gede. Bapak Ibu, kekasih Allah itu ada tiga golongan. Saged kula hapus, wis mboten wis kene. Pertama, kekasih Allah itu ada di fana. Kedua, kamil. Tiga, bako. Mahfud, maksum. Pun. Pertama, musyahadat al-fana. Mereka oleh karena sudah membawa sirul asrar, meraktekno fungsi sirul asrar, akhirnya Allah menarik jenengan di musyahadah cuma di fana. Fana niku akeh laline timbang iling. Nek mau wis eling kabeh Gusti Allah. Ketika bis banter, lali Allah nyawang supir iku makhluk. Celakaan kono ya kok nek nubruk ya apa? Nyun sewu. Iku sering dialami golongan kekasih Allah yang ada di musyahadatul fana. Itu proses. Memang saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Prosese wong sing bener ya gak bener dhisik. Langsung ujuk-ujuk bener ngono lah. Penak men kuwi. Kene kejelungup-jelungup wae. Proses dulu. Berapa bulan, berapa tahun iki urusannya Allah. Sing penting para kekasih Allah itu ngati-ngati gak sampai melepaskan sirul asal, tapi terlepas juga. Terus sing ngelepasno sapa? Sing ngrapeti ngejoki ya sapa? Para kekasih Allah itu di situ nanti yang di fana. Makanya disebut mahfud. Yang kedua kamil, niki kebalikan. Akeh ilinge tinimbang laline. Oleh karena seringnya terus jenengan iki berzikir, maka dipindah oleh Allah dari fana ke kamil. Tapi keduanya itu masih ada unsur walaupun sedikit
tapi gak salah niki. Mboten salah. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat pasti gak kepingin Pak tupai ku roto, gak kepingin. Para kekasih Allah gak kepingin lalai dari Allah. Tapi Allah membikin jenengan dijatuhno tes apa sih maksudnya supaya tauhid sampean iki tambah kuat. Diuji Allah lewat dunia brono sepi, pekerjaan kita nggak ada, bisnis kita hancur, ekonomi melorot, tetep hati sampean iku gumantungi dateng Allah. Jenengan ojo sampak sudah cukup ujian lah, anak Pak tituk no ujian terus gak kena lewat dunia, lewat anak diuji Allah. Jenengan sih tetep nyawang Allah. Anak koyo iki manggudo sampai nyawang Allah. Lah dikasih mana kuat dengan anak, istri atau suami dikondol codot, istri dicocok PT. Nah, coba iki mentok Pak, nek masalah garwa ujiane Allah itu paling mentok. Makanya ning Quran dinominasi nomor 1. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kesenangan dunia pertama kali yang abot ujiane urusan garwa. Bojo lanang bojo wedok. Jenengan nyesewu pertama memang ning ati koyo wazani wazaniatu fajlid, hukumane iku namung dipateni. Indonesia gak oleh ati sampean akhirnya sampak tuwek iling bahwasanya garwa sampean pernah ngelakoni bla 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 bla. Ngoten nggih. Wis nyun sewu. Oleh karena ati sampean iki gecokane Gusti Allah, selamat ati sampean datang Allah. Tapi yo rutuh hai. Berhubung jenengan terus menerus fastaqomu mendawamkan zikir, bahkan zikir itu setiap saat dan waktu, setiap napas sampean gumantungno terus, lekas sampean iki masuk di golongan nomor 3 kekasih Allah disebut musyahadatul baqa. Iku makom maksum, berarti gak tau lali. Umpama lali langsung klik sing lalekno aku ya sapa balik nang Gusti Allahu Akbar. Mbawuri Pak magrib ono arek menyanyi ngarepe musala ngamen, adik lagune iku bojo loro, ketepatan jenengan bar wayu gak ono sing ro. Neng ati nyindir aku ta iki goblok iki rek. Magrib ya salat kok menyang dalapo salat kok diwani muring. Dan bagian sudah maksum atau lungguh dengiku langsung Pak tes. Ya Allah. Ngoten dadi gak nyalano. Jumatan nggih ngoten lah kate lare ali to rawame. Jenengan dadi imam, Allahu Akbar mul rawame jeneng arek cilik, Pak ya. Mari salam ngamuk-ngamuk. Mene arek cilik-cilik gak usah nang masjid nek rame ae. Eta awakmu iku mang nyembah Gusti Allah apa nyembah arek cilik? Wis babano untung arek cilik sapa masjid untung. Si cilik wis sapa? Masjid. Coba nang ngono gerdu kabeh terus gaple niku. Itu piye sampean? Wong arek kok dilarang sapa, Mas?
Wis jarno ae, toton imanmu iku nang Gusti Allah. Lah sing gawe arek cilik rame ya sapa? Berhubung jenengan iki mang atine wis lungguh ning kekasih Allah, iso balik bos. Gusti Allah iki lucu, temen lucu. Enak-enak sholat kok didukno arek cilik rame. Ya Allah. Jadi sampean yo gak muring-muring nang garwa lan sak piturute. Nggih, ngoten nggih. Dadi kudu ditingkatno dikiri ben tidak seperti itu terus-menerus. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki nderetan penjelasan tentang la haula wala quwata illa billah, bahwasanya kita itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali semuanya atas Allah. Dan juga ada Al-Qur'an, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, bahwasanya kita itu tidak bisa berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Terus di situ ada ayat juga, surat Nopal Ar-Ra'd napa terus pundi niku. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru napa niku binafsi napa terus pundi niku. Niku kados kok Allah itu tergantung kepada kaum, atau juga hadis qudsi ana inda dzonni bi abdi. Indon nabi khairan falahu wa indona syaron falahu. Nah ningali niku kok kados tabrakan. Nggih, makhluk niku kok dikuasai oleh Allah, bahkan Allah itu cenderung mengikuti kehendak daripada makhluk. Terus pundi niku nyuwun penjelasan ya dan nggih sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah dibutuhkan kesinkronan, keseimbangan antara hukum syariat dan hakikat, antara hukum makhluk dengan hukum Allah, antara akhlak istimaiyah dan akhlak ilahiyah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak di situ. Ada dua pandangan. Seakan-akan makhluk itu punya kehendak. Seakan-akan makhluk itu bisa berperan. Seakan, ini kalau kita melihat dari sisi kacamata syariat. Makhluk semua. Sopo sing ngadzan makhluk, sopo sing ngaji makhluk. Makhluk. Kacamata syariat itu buat untuk melihat makhluk. Mata dhahir ainul basyariyah itu Allah kasih untuk melihat makhluk. Tapi Allah kasih ainul basirah hanya untuk melihat Allah. Memang seakan-akan Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, manakala kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Tinggal kita melihatnya dari sisi kacamata mana. Kalau melihat dari sisi kacamata hakikat, kita menemukan ayat-ayat termasuk ingkang jenengan sampaikan tadi tentang masalah kaum. Jangan melihat kaum dari sisi makhluknya, lihat hidupnya. Siapa itu? Dan inilah akan ada kaitannya dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang kenal dirinya pasti akan kenal Tuhannya. Ternyata adalah Allah kang sejati urip iku mau. Hadis qudsi tentang don. Prosongkone Allah dijatuhno di dalam prosongke madakno prosongkone hamba. Ya, hamba. Berarti kan masih ada makhluk. Nah inilah kita itu dibutuhkan keseimbangan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Inilah pelajaran kita yang ada, yang memakai sistem wasilun adalah sistem di mana menyeimbangkan antara hukum syariah dengan hukum hakikat. Artinya walaupun Anda sudah bermakrifat, jangan sampai syariat
ditinggalkan secara fisik. Jangan, karena itu wujud daripada nurullah, wujud daripada nur Muhammad, wujud daripada Datullah disebut nurullah, wujud daripada nur Muhammad disebut Muhammad. Ya iki mlakune zahir lan batin. Ning dunya, ning akhirat pun juga begitu. Wujude Muhammad, wujude makhluk itu adalah surga dan neraka. Surga ya makhluk, neraka ya makhluk. Jadi Pak, tinggal kita memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi syariat, jelas seakan-akan manusia itu punya kehendak, manusia punya pilihan, manusia punya apa itu tadi, upaya. Lah, dikembalikan pada kalimat la haula wala quwata illa billah bagaimana? Lah iki ben sinkron nggun hukum syariat ya nggun hukum hakikat. Benang merahnya di mana? Benang merahnya adalah di tajalli. Benang merahnya itu ada proses di tahali menuju tajalli. Benang merahnya bisa dikatakan di nafi isbat. Benang merahnya di dzikir sirul asor su'aul basiroh ke ainul, itu benang merahnya. Berarti gini, ketika syariat ngomong oh ya tonggoku sing nulung, ning hakikate ati sampean tonggo sing dimaksud Gusti Allah. Itu carane. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet Gus nyuwun penjelasanipun. Kula niku nek salat walaupun dalam keadaan boten salat ngeten iki, niku ati kula niku kok bengok-bengok terus. Nah niku waktu salat niku nggih ngoten. Terus pun di salat kula niku istilahnya membaca suti bengok-bengok ya napa? Bengok-bengok ke Gusti Allah. Oh mantap. Dadi nek mboten bengok-bengok rumoso kedosan kula niku. Terus pun niku. Ngoten nggih. Nun penjelasanipun. Pun sampun nggih. Ketika saat sirul asror yang sebagai kunci Anda bisa bertemu Allah ketika sholat, iku manakala mudahnya muncul sirul asror, ikut didorong dikir sir, yaitu dikir bengok, nggak apa-apa. Padahal ketika Anda mboten bengak-bengok, sirul asr itu sebagai kunci Anda itu bertemu Allah. Mboten apa-apa. Lah bengok-bengok sampean akhirnya terparkir. Sami jenengan punya tujuan ke musala Baitur Rahim nggih. Niki ngaji. Kalau sudah sampai di sini, tumpaan sampean tadi sepeda parkir sih. Parkir sih kan. Karena jenengan sudah sampai di sini. Kalau belum sampai di sini, ya jangan jenengan buang jenengi tumpaan itu. Sampai damel terus. Artinya berzikirlah Anda lewat tumpaan lewat tumpaan zikir sir. Dalam hati melebu metu napas ucap Allah. Nanti toh kalau sudah ketemu Allah, parkir ta niki. Parkir wis gak celuk-celuk maneh. Detik-detik ketemu lho, jenengan ketemu bapak sampean. Bapak jenenge Cak Bejo. Gak mungkin jenengan pas ketemu Pak Bejo dari mana? Tak goleki kok yo gak ketemu bapak sampean. Gak mungkin. Pak, ndugi pundi to Pak sampean ngegole ora enek, gak mungkin diterusno bejone. Nggih mboten. Karena etika. Kita bertemu Allah, nama Allah sudah enggak ada. Enggak ada. Artinya enggak ada itu gak fungsi, Pak. Etika loh ya, etika. Diem yang jalan itu rasa atau iman.
Akhirnya jadi ini tatmainnul qulub, antenge ati. Kok sampean bengok iku piye? Ini kau jawabane Pak, kalau bengok-bengok sampean iku memudahkan ketemu Allah, ya gak apa-apa bengok-bengoke, tapi pada akhirnya nanti bengok-bengoke iku parkir. Paham nggih? Nggih. Ada lagi? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran selama ini. Alhamdulillah sudah mulai paham ini tentang menuju hakikat menuju marifat ini. Namun pada perjalanannya selayaknya kita punya keluarga, ingin yang pertama diselamatkan anak dan istri. Anak istri, betul. Sudah barang tentu itu. Namun pada perjalanannya dilala ini lebih sulit gitu. Kayak kalau gelas itu tertutup dikasih air kayaknya berudal mulu, keluar mulu gitu. Tapi pada perjalanannya kok ada orang lain malah dikasih pembelajaran kok jauh lebih mudah masuknya dan jauh lebih mudah menerimanya. Nah, apakah sesungguhnya kita ini sudah boleh enggak gitu? Ini ada kekhawatiran di diri. Saya sendiri lagi dalam tahap pembelajaran, dalam perjalanan ingin menuju usul kepada Allah. Tetapi dilala pada perjalanannya, subhanallah, setiap memberikan pembelajaran atau pemahaman, kok di dalam apapun pertanyaannya bisa dijawab, gitu, dan orang menerima, gitu. Nah itu pertanyaannya, apakah memang sudah boleh? Gitu, saya khawatir ini salah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dalam satu makalah, a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kenalkanlah dirimu terhadap Allah, setelah itu kenalkanlah anak istrimu pada Allah. Pertanyaannya tadi terkait masalah kapan diperbolehkan untuk mengajak atau menyampaikan keilmuan ini terhadap keluarga atau terhadap orang lain. Malah lebih sulit terhadap keluarga daripada orang lain. Padahal sebagai seorang suami mesti yang dipikirkan masa depan akhirat adalah anak dan istri. Apakah belum waktunya saya menyampaikan anak istri? Gini Pak, sampai harus memakai sejarah ketika beliau Imam Syafi'i belajar tentang keilmuan yang tidak nyampe-nyampe, atau salah satu tokoh yang mondok belajar tentang keilmuan tapi gak paham-paham. Terus dia keluar, bertemulah air, menetes dari atas ke bawah mengenai batu yang amat keras. Ditafakuri dingen, batu yang amat keras ini kok bisa bolong dia? Padahal air yang turun itu tidak ngerojok tapi netes. Dingen
Akhirnya sama dengan maksud daripada keilmuan itu. Kok menolak terus anak dan istri? Jenengan jangan putus asa. Hati ku nyene, hati panjenengan kali kula semua manusia itu beda-beda. Ada yang keras, ada yang setengah keras, ada yang empuk dan lain sebagainya. Bukan sama, Pak. Tergantung penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walaupun sekeras apapun, jangan pernah jenengan ini berputus asa untuk menyampaikan itu terhadap anak dan istri. Bukan perkaranya belum waktunya, enggak, Pak. Jadi teruskan. Nanti adanya sistem seperti ini, aku yakin suatu saat akan bolong. Artinya hidayah Allah datang pirawene. Ngerti pirawene? Apa sih misalnya pirawene? Enggak butuh waktu lama. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya udah. Yang penting kita sebagai suami, tugas pokok kita adalah ku anfusakum wa ahlikum. Urusan nanti di akhir kalimat itu Allah ndadekno lento utawa dadar, terserah iki dijadikan bagaimana, buka apa mboten iku urusane Gusti Allah. Tugas kita sebagai seorang suami, arif, mengenalkan anak istri kita kepada Allah. Urusan diterima gak diterima bukan urusan kita. Rasulullah ketika menyampaikan apa isi materi ajaran beliau, nerimo gak nerimo kaum itu bukan urusan Rasulullah. Rasulullah hanya tugasnya menyampaikan saja. Muhammad, wis kak, jangan kau urus nerimo atau enggak nerimo, iku urus aku. Sing penting sampaikan. Nggih. Jadi bukan perkarane belum waktunya, Pak. Wadan. Jenengan kalau kita mengatakan belum waktunya, jenengan sudah paham di situ, sudah waktunya. Nggih. Ada lagi? Ibunya ada? Bos, tadi yang keduanya belum. Yang keduanya, tadi yang keduanya nyampaikan kenapa kepada orang lain gitu. Itu Orang lain bisa menerima dengan mudah. hatinya sudah gembur. Dan anehnya, Gus, bukan aneh, mungkin ini kuasa Allah juga. Kita sudah bisa milih-milih kemana saya harus ngomong gitu. Kalau ke orang lain itu pasti kalau yang nolak pasti akan menolak, nggak mau ngomongnya. Kalau pada keluarga, bukan ini kalau itu kepada keluarga kan tadi sudah kita latih. Tapi kalau kepada orang lain ini layak diomongin, anehnya pas juga. Kalau yang ini nggak bisa nerima, nggak mau ngomong juga. Itu apa Bang? Gini. Jadi barometer kita itu ngomong pada orang satu sisi yang tidak bisa menerima itu seakan-akan kan percuma. Laksana kita memasukkan air di dalam gelas tapi gelasnya ketutup. Satu sisi memang nggak ada gunanya. Dan ini juga diterangkan di dalam hikam, jangan kau menyampaikan ilmu dalam itu pada orang yang belum memahami. Akhirnya diam. Satu sisi, kapan lagi tidak kau sampaikan terhadap mereka? Lawang yang paham itu asalnya nggak paham, olehnya paham mendengarkan. Kita tidak bicara menolak dan tidak, loh ya. Awal orang paham itu asalnya nggak paham, olehnya paham itu mendengarkan penjelas, otomatis awalnya
Di situ antara menolak dan menerima. Antara menolak dan menerima. Kalau melihat dari satu sisi ini, maka diperbolehkan untuk menyampaikan orang yang tidak paham. Tergantung kita menyikapi dari mana. Boleh memakai sistem awal, tidak akan pernah menyampaikan terhadap golongan golongan umum, ya. Karena percuma kita menyampaikan ketutup, airnya nggak bisa ke dalam, nggak masuk ke hati. Yang kedua, menjadikan gegeran, mending diam lah gitu nih. Oke, iku memakai sistem seperti monggo. Tetapi ingat, orang paham asalnya gak paham. Olehnya paham mendengarkan keterangan, terus dingen-gen akhirnya paham. Jikalau ini kita sampaikan hanya orang yang paham saja, mohon maaf loh ya, mohon maaf, iku podo ambek murui bebek ngelani nguyai segoro. Jadi piye? Yes, tetap kita sampaikan aja. Urusan pada saat itu diterima atau tidak, urusan Allah. Jadi rame dan tidak urusan Allah. Nah ini kena menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah waduh keimanan. Kok ya ngomong sesat ya wis dimuai. Walana a'maluna lakum dinukum waliyatin. Ya udah mentok sudah. Nek umpama musik perdebatan tok dereng sampai menyangkut masalah keimanan yang sesungguhnya, nggak ada masalah. Sebab gesekane beras siji ya mek beras sijine iku dadi putih. Lah ngoten ya. Wis gak apa-apa. Otak. Jadi sama Pak, sama pada orang lain juga begitu. Sistem kita harus kita sampaikan terhadap, tidak hanya terhadap yang sudah paham, dan juga yang khususnya yang tidak paham. Jadi urusan nanti bagaimana jadinya, urusannya Allah, urusan Allah. Nggih. Ibu, sudah ada ibu. Ibu ada, nah, tolong mic-nya dikasihkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Nyai, iki saya mau bertanya, baik buruknya kita manusia itu tak lepas dari kuasa Allah. Yang saya tanyakan, apakah kita kalau berbuat maksiat, berbuat dosa itu juga tak lepas dari kuasa Allah? Lalu di Al-Quran kan diterangkan, ma aswabaka min hasanatin fa min Allah wa ma aswabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, antara ayat tersebut dengan keterangan bahwa baik buruknya kita tak lepas dari kuasa Allah, niku ingkang pripun, ingkang atas pundi. Mohon penjelasannya, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, ketika saat Allah memberikan mata zahir untuk melihat makhluk, ketika saat Allah memberikan mata batin ainul basyirah itu hanya untuk melihat Allah. Dua mata ini sangat berbeda, pandangannya juga berbeda. Maka sudah sayugjanya di dalam sistem syariat, jikalau perkara yang bagus datangnya dari Allah, jikalau jelek perkaranya dari nafsumu sendiri. Iku semata-mata secara fisik Anda tidak menjalankan, supaya tidak menjalankan larangan, tidak meninggalkan perintah, semata-mata itu secara fisik.
Saya ulangi, kacamata syariat difungsikan bila mana bagus dari Allah datangnya, kalau jelek itu dari nafsumu sendiri. Semata-mata hal itu dijatuhkan di hukum fisik supaya tidak sampai kali kula meninggalkan perintah, menjalankan larangan, atau sebaliknya supaya taat perintah, meninggalkan larang secara fisik. Itu satu. Kedua, dari pandangan kacamata hakikat, kalau berhenti di situ ada penguasa dua, Pak. Yang baik dikuasai Allah, yang jelek dikuasai nafsu atau setan. Bahasa Nabi Adam setan. Lah ngoten nggih. Wis. Hakikatnya sampai harus bisa masuk mengakhadiahkan laisa kamitsli syai'un yang ada di nama Allah dan yang ada di nama siapa? Ini Pak gak mudah, Pak. Gak mudah. Itu ada proses pengajaran ilmu, ada proses meditasi atau kholwat, ada proses kontinu terus menerus istiqomah. Nek secara keilmuan api elek kabeh sang penguasa adalah Allah tunggal, gampang untuk meresapi, mengimani, merasakan ini. Kalau tidak kita lanjutkan pada falyamal amalan sholihan, yaitu meditasi atau kholwat, uzlah, nggak bisa, Pak. Ingat, kefahaman satu ilmu untuk mengesahkan Allah itu penting, tetapi lebih penting mengamalkan ilmu itu atas dasar kefahaman untuk sampai bisa masuk dalam satu rasa, satu iman, perkara yang baik atau jelek, penguasa, sang penguasa adalah Allah, baru bisa. Nek cara kita ngomong iku bisa, terus praktek merasakan keakuannya Allah ini kalau tidak kita lakukan dengan bentuk kholwat uzlah tiap saat dan waktu zikir, nggak bisa, Pak. Surat Al-Insan 2526, Kanjeng Nabi ketika saat sudah sampai pada titik kelima bertemu Allah, apa? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore, malam tutup pagi, beliau itu jadikan terus menerus berzikir. Kadang-kadang kita ketok bokong gedhe ngono dikira wis lali. Bukan bokong gede, bokong niku lho Pak ya. Maksudku duniawiyah niku lho. Duniawiyah wis lali. Arepe berangkat rene, ning dalan niku ana warung kopi Pangku. Banyak sing dodol rok ndukure dengkul. Tuku kopi bonus di Pangku. Gak lumrah Pak, kopi ini biasa 5.000 sak gelas itu 1.000. Lah oleh karena hati kita tersilaukan, lali anak, lali tujuannya budal ngaji, lali pisan. Ayo terus noneka ambiar. Jadi Bu, jadi ada dua pandangan. Pandangan syariat itu seperti itu sudah benar. Pandangan hakikat itu jenengan harus mengakhadiahkan sang penguasa dari perkara yang baik dan perkara yang jelek. Otomatis kita harus berkholwat dengan istiqomah
baru bisa bertemu Allah. Disitulah baru kita dikatakan proses ahadiyah menuju ke ahad. Lihatlah ahad banyak di situ. Makanya dalam Al-Quran sering Allah kalau bersabda itu wa nahnu, gak hanya ana, gak ini toh, wa nahnu. Padahal bahasa nahnu itu bahasa kita, bahasa banyak jamak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat dari urat di. Ada lagi? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nate mireng pengaosan bahwasanya orang-orang ahli tasawuf niku mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu sudah usul kepada Allah, tetapi mereka itu tidak mengetahuinya. Diibaratkan cerita seorang raja ikan ketika sudah mau meninggal, dia mengatakan kepada kaum ikan disuruh mencari air. Tetapi setelah bertahun-tahun mencari, ikan tidak tahu air. Padahal ikan hidup di dalam air. Terus yang saya tanyakan, maksudnya bagaimana? Sebetulnya itu kita sudah usul kepada Allah, tapi kita tidak mengetahuinya. Matur suwun. Proses ruhaniyah kita sebelum kita disebut atau masuk di zona akil balik seperti anak kecil, itu ma'rifat. Karena ruhaniyahnya itu belum terkontaminasi dengan duniawiyah. Sampai Rasulullah dalam hadis sahihnya berani mengeluarkan satu statement, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dan atau siapapun Anda meninggal sebelum balik dijamin surga, karena ruhaniyahnya selalu ma'rifat datang Allah. Cuman kita sendiri yang tidak mengerti. Karena apa kita tidak tahu? Karena terbiaslah hati ini terhadap duniawi. Lu Allah lo ning gunung ngelimputi. Tapi ruhaniyah kita tidak melihat Allahnya karena ketutup dengan duniawi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Ayo terus kau bermegah-megahan hatimu terhadap duniawiyah, pasti akan lalai kebenaran yang ada di situ. Mana maksudnya? Allah yang meliputi. Kau akan lalai hatta zurtumul maqabir. Keadaan ini sampai mati ya seperti itu. Kita makrifat tapi tidak merasa makrifat. Mulai kecil sudah, Pak. Ini ceritanya maksud Nabi Adam ketika saat di surga Allah dawuh, Adam, kau jangan pernah mendekati pohon itu, wala taqrabah hadhihi syajarah. Kalau kau ingin kekal di sini, unggih siap. Inyun sewu. Akhirnya iblis moro tik. Adam, kuwi nek gak nyedek pohon iku gak iso kekal ning surga. Kebalikan itu? Kebalikan. Padahal maksudnya buah khuldi itu adalah kesenangan duniawiyah. Hakikatnya pada kita dengan duniawiyah itu akhirnya sifat basariyah pada diri kita itu akan tinggi. Dengan begitu tertutuplah hati ini, ruh ini terhadapnya, sehingga gak rumongso nek Allah iku cengle. Cukup? Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita. Ila yaumiddin, lahumul fatihah.